Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam, Miss. Ya, ini mau nunggu dulu atau mau langsung aja? Tunggu dulu aja, Miss. Ya, tunggu dulu aja ya biar nggak ketinggalan. Tapi tadi udah bilang kalau jadi les. Udah kok, Miss, kan yang bales tadi Linta. Oh iya. Ya udah kalau gitu kita tunggu aja ya. 궁금해졌다. 잘 자. 나한테 만약 방패가 없다면 지금 나는 혜영이의 조알람을 울렸을까? Oke, udah hadir semuanya ya. Oke, udah hadir semuanya ya. Kalau gitu kita mulai. Kemarin tip terakhir kita membahas tip ke 34. Nah, tip ini tuh kita belajar tentang perbedaan tenses ini. Present perfect tense sama past perfect tense. Nah, bedanya apa present perfect tense sama past perfect tense? Kalau present perfect tense itu digunakan untuk menyatakan aktivitas yang dimulainya di masa lalu dan aktivitas tersebut masih berlangsung sampai sekarang. Tapi kalau yang past perfect tense itu digunakan untuk menyatakan aktivitas yang dimulainya itu di masa lalu dan aktivitas tersebut sudah selesai di masa lalu juga sebelum kejadian lain itu terjadi di masa lalu. Nah, kalau yang present perfect tense kejadiannya itu masih berlangsung sampai sekarang. Kalau yang past perfect tense itu kejadiannya itu sudah selesai. Nah, kalau past perfect tense itu misalnya ada 3 kejadian. Nah, kejadian pertama itu pakai past perfect tense, terus kejadian kedua itu kejadiannya urut ya, terjadinya itu pakai simple past, kemudian baru kejadian ketiga itu pakai simple present. Nah, dengan kata lain past perfect tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang masa lalu tapi lebih masa lalu dari masa lalu itu sendiri, karena dia terjadinya sebelum kejadian lain terjadi di masa lalu gitu. Lebih pas daripada pas. Nah, sekarang kita belajar tip ke 35, gunakan tense yang benar sesuai dengan time expression-nya. Kalau tensesnya apa, tense expression-nya itu apa? Kita harus tahu, jangan sampai terbalik. Nah, kalau past perfect itu biasanya ditandai dengan penanda waktu by, kemudian diikuti oleh tahun, bulan, atau hari gitu. By 1920. Oh, ini artinya by itu adalah menjelang, bukan dengan di sini. Menjelang tahun 1920. Kalau simple past ini ya ada kata ago, last sama in kemudian diikuti oleh penanda waktu. 2 years ago, 2 weeks ago. Last year, last week. Ini in bisa tahun, bisa bulan, bisa hari gitu. Nah, kalau present perfect itu biasanya diawali oleh preposition ini since 1920, sejak tahun 1920. Lately, akhir-akhir ini. Kesalahan umum tentang tense dan time expression-nya adalah penggunaannya yang tidak sesuai.
Contohnya, Florida has become the 27th state in the US on March 3, 1845. Nah, di sini ini adalah kalimat dengan satu klausa ya, one clause sentence. Kemudian verbnya itu ada di sini, has become. Nah, has become ini dari bentuknya kita bisa tahu bahwa has become itu adalah bentuk verb yang tensisnya present perfect tense. Nah, kita lihat lagi ada time expression di sini on March tanggal 3 1845. Nah, kalau seperti ini time expressionnya berarti dia tensisnya seharusnya simple past, bukan past perfect, bukan present perfect ini ya, ini present perfect. Gitu. Jadi ini kita ubah bentuk verbnya menjadi verb yang simple past, yaitu verb 2. Florida became, ini Florida became the 27th state. Oke, untuk tip ke-35, apakah bisa dipahami maksudnya? Oke, cukup jelas ya. Exercise ke-35, cek apakah tenses yang digunakan sudah sesuai dengan penanda waktunya atau belum. Nah, ini nomor 1, the phone rang incessantly last night. Nah, verbnya itu kan ini ya, rang. Nah, kalau verbnya kayak gini, berarti tensesnya apa ini? Simple past. Iya, simple past. Terus ada time expression ini, last night. Apakah last night itu time expression untuk simple past? Iya. Iya, bener ya, kayak gini. Kalau yang ada last kayak itu dia harusnya simple past. Last year, last night gitu. Berarti nomor 1 merupakan contoh kalimat yang sudah betul. Nomor 2, they have finished contacting everyone by 4 yesterday. Ini verbnya adalah have finished. Kalau verbnya gini, tensesnya apa? Present perfect. Ya, present perfect. Time expressionnya ini ya, by 4 yesterday. Nah, ini time expression untuk tenses apa? Berarti kalimatnya salah ya, Miss? Iya, By salahnya untuk kenapa? past perfect. By Ya. untuk past perfect. Kalau ada by terus diikuti keterangan waktu, seharusnya tensesnya adalah past perfect. Jadi ini kita ubah menjadi kalimat yang tensesnya itu past perfect. Past perfect bentuknya gimana? They had finished contacting everyone by 4 yesterday. Ya, salah gini ya. Oke, exercise 35 apakah sudah clear? Clear. Clear ya. Tip ke-36 kita lanjutkan. Gunakan tense yang benar dengan kata will atau would. Nah, kalau verb auxiliary-nya will itu tensesnya simple future. Kalau would itu adalah past future. Nah, kalau simple present itu pasangannya simple future. Kalau simple past dia pasangannya past future. Nah, ini jangan kebalik ya pasangannya. Contohnya, ini I know that they will arrive. Aku tahu bahwa mereka itu akan tiba. Klausa pertamanya pakai simple present, klausa keduanya pakai simple future. I knew that they would arrive. Ini simple past, yang ini past future. Nah, ada pengecualian ya di sini. Terdapat pengecualian dalam kalimat permintaan. Simple present itu bisa digunakan bersama past future untuk membuat sebuah permintaan yang sopan. Jadi kalau simple present itu pasangannya biasanya simple future. Tapi di sini dia bisa digunakan bersama past future untuk membuat kalimat permintaan yang bernada sopan. Contohnya seperti ini. I would like to know if you have a pencil that I could borrow. Aku pengen tahu apakah kamu itu punya pensil yang bisa aku pinjam. Jadi ini kan I would-nya itu kan bentuknya past future, tapi di sini digunakan
bersama simple present if you have a pencil gitu. Kesalahan umum tentang modal verb will dan would adalah menggunakan simple present dengan would atau menggunakan simple past dengan will. Nah, ini pasangannya itu tertukar. In making their calculation, institute researchers assume that the least costly form of energy would be used. Di sini terdapat dua klausa ya. Klausa pertama itu verbnya assume, klausa kedua itu verbnya would be used. Nah, kalau verb satu gini aja, berarti tensisnya itu adalah simple present. Kalau ada will kayak gini, past future. Nah, apakah simple present dengan past future cocok? Kan nggak cocok. Berhubung di sini yang digaris bawahi yang would-nya, maka would-nya kita ubah menjadi will supaya kalimat klausa keduanya itu dia bisa menjadi tensisnya simple future gitu. Oke, apakah bisa dipahami? Bisa? Bisa nih. Saya exercise 36. Ingat bahwa simple present berpasangan dengan simple future dan simple past berpasangan dengan past future, kecuali dalam kalimat permintaan. Nomor 1, he knew that he will be able to pass the exam. Nah, di sini klausa pertamanya itu kan he knew. Klausa keduanya, nah ini saya blok dari itu aja ya, dari subject verbnya ya, conjunctionnya tidak usah. Nah, ini adalah tensisnya simple future. Nah, apakah ini cocok? Tidak. Tidak, seharusnya pembetulannya gimana? He knew that he would be able to pass the exam. Iya, seharusnya he would gitu. Would. Atau kalau enggak, knew-nya diganti menjadi knows supaya jadi simple present. Tapi kayak gini juga betul. Oke, berarti ini merupakan contoh kalimat yang salah ya. Nomor 2, I think that I will leave tomorrow. Ini klausa pertamanya tesisnya apa? Klausa keduanya tesisnya apa ini? Kalau yang pertama tesisnya Simple present. Kalau yang kedua Simple future. apakah sudah benar? Sudah. Sudah ya, berarti nomor 2 merupakan contoh kalimat yang sudah benar. Nah, exercise 36 apakah sudah clear? Sudah clear? Clear. Nah, tadi ya form of the verb sudah, use of the verb sudah. Nah, sekarang kita akan belajar problem-problem yang berhubungan dengan kata kerja pasif. Passive verb. Banyak kesalahan umum yang berhubungan dengan passive verb muncul dalam soal written expression. Maka dari itu kita harus bisa memahami struktur passive verb yang benar dan mengerti kapan passive verb itu lebih dibutuhkan daripada active verb di dalam kalimat. Nah, tipe 37, buatlah kalimat pasif dengan struktur yang benar. Kita akan mengenal kalimat pasif itu dia bentuknya seperti apa. Polanya be plus verb 3 kemudian ada by object. Nah, by object ini ditandai kurung karena kadang itu dia ada, kadang itu dia tidak ada. Jadi optional gitu. Kalau dia diperlukan dia pasti ditulis kok. Contohnya the project will be finished by team. Nah, ini ada be, kemudian ada verb 3, kemudian ada by object gitu. Untuk berlatih tentang cara membentuk kalimat pasif, terdapat latihan soal di lampiran halaman 46. Nah, nanti ketika sudah selesai pertemuannya silakan dibuka halaman 46 dan kerjakan latihan soal tentang kalimat pasif supaya kita itu lebih lancar gitu untuk mengubah kalimat aktif menjadi pasif atau pasif menjadi aktif. Nah, kesalahan umum tentang struktur kalimat pasif adalah menghilangkan be atau tidak menggunakan verb 3. Contohnya, electrical impulses may also pick up by the optic nerve.
Nah, di sini jelas ya, ini tuh kalimatnya kalimat pasif karena ada by object ini. Tapi kalau dilihat bentuk verbnya, ini ada may, terus ini verb 3. May itu kan modal verb. Kalau ada modal verb seharusnya pick-nya pick verb 1. Kalau aktif, kalimat aktif ya. Sedangkan di sini yang kita butuhkan adalah kalimat pasif. Jadi supaya ini menjadi pasif, kita tambahkan be di sini sebelum pick-nya. May also be picked up gitu jadinya. Untuk tip ke-37, apakah ada pertanyaan? Iya, apakah ada pertanyaan? Berarti walaupun sesudah auxiliary verb tetap verb 3 ya, kalau pasif ini. Gimana? Kan itu kan auxiliary ya, Bi. Masih apa? May. Ya, May ini. Kan harusnya kalau bukan kalimat pasif, pick-nya jadi verb 1 kan. Nah, tapi karena ini kalimat pasif, berarti tetap jadi verb 3 ya. Iya. Tetap ini tidak berubah jadi verb 3. Nah, supaya membentuk kalimat pasif yang benar, verb 3 aja nggak cukup. Maka dari itu kita tambahkan be di tengah-tengah antara also sama pick, di tengah-tengah sini. Menjadi may also be picked up gitu. Nah, di sini tetap strukturnya benar kok, karena setelah modal verb itu harus verb 1. Nah, ini be-nya kan bentuk be yang verb 1, bukan yang was, bukan yang were gitu. Bentuk be yang asli verb 1. Oke, apakah sudah menjawab? Oke, kita kerjakan exercise 37. Ingat bahwa struktur kalimat pasif itu be plus verb 3. Nomor 1, the boy had never been stung by a bee. Nah, ini udah jelas ya, by a bee itu by object. Oh, berarti ini adalah kalimat pasif. Nah, apakah verb had never been stung itu dia udah benar kalimatnya, kalimat pasif? Sudah. Ini kalimatnya salah, verbnya, bentuk verbnya. Salahnya di mana? Ini ada kaitannya sama materi yang udah kita bahas sebelumnya. Nevernya bukan sih, Miss. Oke, nevernya seharusnya gimana kalau misalnya ini salah? Ya? Head. Kalau headnya seharusnya gimana headnya? Nah, ini pembetulannya ini ya. Yang B plus verb 3 ini udah betul ya, B terus ada verb 3. Tapi kita ingat di sini ada verb auxiliary had. Kalau ada verb auxiliary had, verb di belakangnya persis itu dia harus verb 3 setelah have. Setelah ada keluarga have itu harus verb 3 gitu kan? Ada tip yang berbunyi seperti itu sebelumnya. Nah, ini be itu kan dia verb 1, bentuk be yang verb 1. Kita ubah be ini dia menjadi be yang bentuknya verb 3. Bentuk be yang verb 3 apa? Been. Ya, been. Jadi had never been stung by a bee gitu. Jadi dalam menulis rangkaian verb itu tuh kita harus memperhatikan kata di depannya itu apa, kata kerja di depannya itu apa, kata kerja di belakangnya itu apa gitu. Karena semuanya itu ada rumusnya. Setelah keluarga have itu harus verb 3. Nah, setelah ada be itu bisa verb ing atau verb 3 lagi. Nah, kalau yang maknanya aktif pakai yang verb ing, kalau maknanya pasif yang pakai verb 3. Berhubung ini kita belajar pakai
belajar di pembahasan kalimat pasif berarti ini verb 3-nya udah betul. Never, mungkin dia ini kurang ya. Oke, apakah nomor 1 sudah clear? Oke, nomor 2, the suits were hung in the closet when they were returned from the cleaners. Tuh, ini salah. Oke, kalau ini B plus verb 3-nya ada nggak? Nggak ada. Ini kalimatnya ada berapa klausa? 2. 2. Kalau klausa pertama verbnya yang mana? Were. Berhang. Ini dia berhang itu dia pasif ya, karena be hangnya itu verb 3. Apakah ini udah benar? Udah benar ini bentuk verbnya? Udah ya. Kalau klausa kedua itu verbnya apa? Ya, were return. Ini be, ini verb 3 dan ini sudah benar. Oh, berarti nomor 2 itu merupakan contoh kalimat yang sudah benar. Exercise 37, apakah sudah clear? Clear. Clear ya. Ini kalau untuk pasif ini nggak harus ada baik-baiknya itu. Kenapa? Kalau untuk pasif ini nggak harus ada baik. Misalkan kayak buat hang baik apa. Ini ya, the suits were hung in the closet by. Ya, ini by itu ini ya, seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya, dia saya tandai tanda kurung karena kadang itu ada, kadang itu tidak. Kalau ada, oh berarti itu informasinya penting, by objeknya itu adalah informasi yang penting. Tapi kalau tidak ada, berarti informasinya itu tidak penting, tidak mau diucapkan sama pembicaranya gitu. The suits were hung in the closet when they were returned from the cleaners. Nah, ini kira-kira yang menggantung ini siapa? Bajunya itu digantung di lemari baju ketika mereka dikembalikan dari mungkin laundry atau ruangan khusus buat nyuci gitu di rumah. Ya mungkin ya pemilik bajunya ini atau ART-nya gitu. Nah, berarti di sini yang ditekankan informasinya itu bukan by objeknya, tetapi mungkin yang ditekankan itu ya suitnya ini. Gimana? Apakah sudah clear? Kalau yang ada by objeknya gitu gampang ya. Jadi kita bisa ketahui kalimat ini tuh kalimat pasif. Cuman kalau yang tidak ada by objeknya gini tuh kita nggak langsung connect gitu. Oh, ini tuh kalimat pasif atau aktif ya. Nah, kesulitannya biasanya di situ. Terus ini tip ke-38, kenali makna aktif dan pasif. Gimana sih cara mengenali kalimat ini? Butuhnya kata kerja yang aktif atau kata kerja yang pasif. Terkadang kalimat pasif itu kan tidak menghadirkan by object setelah verb, sehingga kita cukup kesulitan untuk mengenali apakah sebuah kalimat itu tuh kalimat aktif atau pasif. Ini seperti yang baru saja saya jelaskan tadi ya. Maka dari itu kita harus memahami makna kalimatnya untuk menentukan apakah verbnya itu harus aktif atau pasif. Benar-benar dimaknai kalimatnya. Terus kita tentukan ini tuh seharusnya verbnya verb aktif atau verb pasif. The letter was mailed today before noon. Nah, ini karena subjeknya itu the letter, surat itu kan dikirim. Tidak mungkin surat itu mengirim dirinya sendiri. Jadi udah pasti dia bentuk verbnya adalah verb yang pasif. The letter was mailed. Jadi untuk menentukan ini tuh aktif atau pasif itu
kita lihat dulu itu subjeknya apa. Subjeknya itu kira-kira mengerjakan suatu pekerjaan atau justru kira-kira dia itu malah justru dikenai pekerjaan. Kalau dikenai pekerjaan berarti dia verbnya harusnya verb pasif. Misalnya umum tentang struktur kalimat pasif adalah menggunakan struktur kalimat aktif untuk menyatakan makna yang pasif. Contohnya, particular issues that concern teenager were covering in the half-hour program. Nah, verbnya itu kan ini kan, particular issues that concern teenager. Satu rangkaian. Nah, satu rangkaian ini dia intinya ada di kata issues ini. Masalah-masalah. Kalau masalah itu dibahas atau membahas. Masalah itu pastinya dibahas. Jadi bukan were covering, tapi were covered. Kita butuh kata kerja yang pasif. Jadi ini verb-nya kita ubah menjadi verb 3. Nah, sampai di sini tip ke-38 ada yang mau ditanyakan? Oke, kita kerjakan exercise 38 ya. Ingat untuk menggunakan struktur kalimat pasif untuk menyertakan makna yang pasif. Nomor 1, the car parked in a no parking zone. Kalau mobil itu dia parkir sendiri atau diparkirkan? Diparkirkan. Ya, diparkirkan. Jadi kita butuh kata kerja yang pasif. Apakah ini tuh merupakan kata kerja pasif yang udah benar? Salah. Seharusnya apa ini pembetulannya? The car was parked. Iya, bisa ditambahi be ya. Nah, be-nya itu tergantung tensisnya apa. Sedangkan di sini tidak ada time expressionnya, berarti kita bebas ini mau pakai tensis apapun bisa. Ya, pakai was juga bisa. The car was parked in a no parking zone. Kalau pakai if bisa juga. Iya, pakai is juga nggak apa-apa sih pembetulannya. Soalnya kan di sini tidak ada time expression apapun yang mengharuskan bentuk verbnya itu harus tensisnya apa. Jadi ini pembetulannya bisa banyak banget. Ini alternatifnya bisa the car is parked in a no parking zone, atau the car has been parked in a no parking zone, atau the car had parked in a no parking zone gitu. Itu nomor 1. Apakah sudah clear? Clear. Oke, nomor 2. The physics exam began just a few minutes ago. Nah, kalimat ini apakah sudah benar? Oke, kalau belum kenapa? Kenapa? Karena ujian fisiknya dimulai bukan dimulai. Jadi ya dimulai ini ya. Nah, kita coba cek di kamus Oxford ya. Ini nomor 2 itu sebenarnya udah betul, the physics exam began just a few minutes ago. Jadi memang ada kosakata kata kerja dalam bahasa Inggris itu walaupun maknanya itu kayak seharusnya pasif, tapi dia bentuknya itu aktif. Kayak terjadi itu kan happen ya bahasa Inggrisnya ya. Terjadi itu kan kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kata kerja yang pasif ya. Cuman kalau dalam bahasa Inggris happen itu ya aktif gitu. The accident happen gitu aja, bukan the accident is happen gitu enggak. Nah, untuk jelasnya kita cek kamus Oxford. Bentar ya. Kita lihat yang verb satunya aja, begin, karena pasti artinya sama.
Sudah kelihatan? Kelihatan, Miss. Mm. Kita cari dulu ini subjek yang bukan manusia ya. Nah, ini ada nih. Oke, udah kelihatannya. Jadi begin itu dia punya berapa makna ini? Wah, banyak kali ya. Ini ada 7 makna begin. Maknanya mirip-mirip ini. Nah, kalau makna yang pertama berarti dia adalah makna yang sering kita pakai sehari-hari. To start doing something, to do the first part of something. Shall I begin? Let's begin at page bla 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 kayak gini. Nah, kalau yang di modul tadi ternyata beginnya itu begin yang makna kedua. To start, to happen or exist especially from a particular time. When does the concert begin? The lecture begins at 8 p.m. Kuliahnya mulai jam 8. The evening began well. Nah, ini berarti yang tadi subjeknya apa ya? Tadi tuh subjeknya the physics exam. Nah, berarti di sini kalau subjeknya the physics exam begins, ini the lecture-nya kita ganti jadi the physics exam begins at 8 p.m. gitu juga betul. Berarti kalimat tadi betul karena menggunakan yang ini kalimat verb beginnya yang arti kedua, bukan arti yang pertama. Kalau arti yang pertama jadi salah gitu. Apakah sudah menjawab? Terus nih, kalau misalkan dia dimulai gimana? Apakah jadi kalimat pasif atau tidak? Kalau dimulai gimana ya? Jadi itu kalau dibuat bentuk pasif malah mungkin bisa, tapi itu harus dihadirkan by objeknya ya. Karena sepertinya untuk yang makna satu ini tuh dia kita lihat ini. Ini tuh dia subjeknya adalah subjek noun yang bermakna orang. Ada I, ada she, I lagi, he lagi, she lagi, he lagi, I lagi. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau kita buat begin yang verb yang pasif, nah kita harus hadirkan by object karena begin yang pasif itu adalah begin yang makna nomor 1. Lessonnya dimulai oleh siapa gitu. Nah, tapi kan di sini udah ada begin yang kayak gini artinya gitu. Jadi buat apa kita pakai yang pasif kalau di sini aja tuh udah tersedia yang maknanya seperti ini. Yang biasanya subjeknya tuh bukan subjek person, tetapi subjek yang kata benda yang bermakna benda. Kayak ini kan subjeknya the concert, itu kan kata benda yang bermakna benda. Work, the lecture, the evening. Kita lihat lagi gini, the entertainment, the DVD, troubles, research. Nah, kalau makna satu tadi subjeknya adalah subjek yang bermakna orang. Kalau yang nomor 2 subjeknya adalah subjek yang bermakna benda. Oke, bisa dilihat perbedaannya. Gimana? Apakah sudah clear? Oke, ini saya matikan dulu ya. Wah, kok hilang? Oke.
Oke, udah kembali lagi layarnya seperti tadi. Oke, udah ya. Nah, itu tadi kita sudah belajar bentuk dan fungsi passive verb. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan baru, yaitu noun. Kita akan belajar problem-problem yang berhubungan dengan kata benda. Membedakan countable dan uncountable noun adalah keahlian yang sangat penting dalam mempelajari struktur kalimat bahasa Inggris. Karena countable dan uncountable noun memiliki jenis determiner dan bentuk verb yang beda. Sebelum mempelajari kesalahan umum yang berhubungan dengan noun, berikut adalah tabel perbedaan countable dan uncountable noun. Jadi di sini uncountable, jadi verb itu berdasarkan verb. Kata benda atau nouns berdasarkan hitungannya itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang tidak bisa dihitung, ada yang bisa dihitung. Kalau bisa dihitung, dia bisa jumlahnya satu, bisa jumlahnya lebih dari satu. Kalau yang jumlahnya satu itu singular, jumlahnya lebih dari satu plural. Plural itu bentuknya ada yang reguler, ada yang irregular. Kalau reguler itu sih ya selalu diakhiri oleh akhiran s kayak gini, apples, chairs, books gini. Kalau irregular itu dia tidak diakhiri oleh s, dia punya bentuk sendiri. Contohnya feet. Feet itu kan kaki, kakinya banyak itu feet. Kalau kakinya cuma satu aja, foot. Miss itu tikusnya banyak, kalau tikusnya satu, mouse. Man itu yang kayak gini, dia artinya laki-lakinya banyak. Kalau yang man yang a, itu dia laki-lakinya cuma ada satu aja. Oke, tentang pengenalan macam-macam kata benda berdasarkan hitungannya, apakah sudah paham? Apakah sudah clear? Sudah clear? Maaf, saya layarnya belum ya. Ini punya saya yang bermasalah atau Gimana? Ada apa? Layarnya nggak tampil di layar kalian? di saya enggak nih. Kok bisa ya? Bentar. Tadi tak matiin dulu ya. Oke, kalau ini udah atau belum? Sudah nih. Udah ya. Jadi tak ulangi lagi, ada uncountable, ada countable. Countable dibagi menjadi dua, singular, plural. Plural dibagi dua, regular, irregular gitu. Oke, tip ke-39, gunakan countable singular dan countable plural itu dengan benar. Dalam bahasa Inggris terdapat beberapa kata yang harus diikuti oleh singular atau plural noun. Nah, kalau singular noun itu ada kata each, every, single, one, all. Nah, semuanya ini itu kan artinya satu atau setiap gitu. Berarti kata benda yang mengikutinya harusnya itu dia kata benda yang singular gitu. Gak mungkin every apple, single apples, ada s-nya belakangnya, itu gak boleh. Nah, kalau plural noun itu ada kata both, two, many, several, various. Kalau ada kata-kata ini belakangnya harus kata benda yang plural. Contohnya, on the table there were many dishes. The lab assistant finished every task. Every belakangnya singular noun. Many belakangnya adalah plural noun gitu. Kesalahan umum tentang countable singular dan countable plural noun adalah menggunakan each, every, single, one itu bersama countable plural noun atau menggunakan both, too, many, several, various bersama countable singular noun. Nah, jadi ini tuh pasangannya terbalik. Contohnya, through aquaculture or fish farming, more than 5 million tons of fish are produced each year. Ada kata each itu belakangnya seharusnya singular noun, sedangkan di sini years itu adalah plural noun. Gitu. Jadi ini D adalah salah seharusnya year aja kayak gini. Exercise 39,
Ingat bahwa each, every, single, one, a harus diikuti oleh singular noun, dan both, so, many, several, various harus diikuti oleh plural noun. Oke, nomor 1, the automotive shop stock many parts of the various types of Hondas. Nah, ini nomor 1 ini apakah ada kata yang anggota dari kata-kata ini? Kalau ada, apa dia? Various. Ya, various ini. Oke, belakangnya ini dia adalah plural noun. Apakah sudah cocok? Cocok. Berarti ini nomor 1 itu adalah kalimat yang sudah benar. Oke, nomor 2, every receipt must be removed from the cashier's drawer and tell it. Nah, nomor 2 ini ada kata-kata yang anggota ini sama ini enggak? Nomor 2 gimana? Apa kata penandanya? Every. Ya, Every. every seharusnya belakangnya singular noun ya, dan receipt ini adalah singular, berarti ini sudah cocok. Nah, ternyata nih tadi nomor 1 aku salah lihat ya. Jadi ini selain various di sini juga ada many. Many belakangnya seharusnya plural. Iya, jadi ini part itu kan singular, jadi harus ada s-nya di sini. Many parts gitu, bukan many part. Oke, nomor 1 adalah contoh kalimat yang tidak benar. Oke, nomor 1, nomor 2 apakah sudah clear? Sudah. Sudah. Oke, tip ke-40, bedakan countable dan uncountable noun. Countable noun adalah noun yang bisa dihitung seperti buku, meja, lampu, dan lain-lain. Uncountable noun adalah noun yang tidak bisa dihitung seperti air, minyak, keamanan, dan lain-lain. Tujuan dari mempelajari countable dan uncountable noun adalah untuk mengetahui expression of quantity yang benar untuk mereka. He has seen many foreign films. He didn't have much fun at the movies. Kalau ada many berarti belakangnya yang countable plural ya. Kalau ada much berarti dia adalah uncountable. Nah, di sini ada sudah ada tabelnya. Kalau many, kalau countable noun itu ada many, number, few, fewer. Kalau uncountable itu much, amount, little. Jadi many sama much itu artinya sama, cuman dia diikuti oleh jenis kata benda yang berbeda. Number sama amount juga kayak gitu. Few, little, fewer, less gitu. Artinya sama kok. Oke, kesalahan umum tentang countable dan uncountable noun adalah menggunakan kata many, number, few, fewer itu bersama uncountable noun, atau menggunakan much, amount, little, less itu bersama countable noun. Contohnya, the legal system has much safeguards to protect the right of a defendant to an impartial jury. Nah, di sini much itu salah karena belakangnya itu adalah countable noun, countable plural gitu. Berarti much ini salah, seharusnya many safeguards. Oke, tip ke-40 apakah sudah clear? Oke, kita kerjakan exercise 40. Ingat bahwa countable dan uncountable noun diawali oleh expression of quantity yang berbeda. Nomor 1, he received little notice that the bill would have to be paid in full. Oke, nomor 1, apakah ada kata-kata yang expression of quantity-nya mana ini? Nomor 1. Little. Little seharusnya belakangnya tuh uncountable.
Apakah notice itu uncountable? Uncountable. Iya, uncountable. Berarti nomor 1 merupakan contoh kalimat yang sudah Benar. Nomor 2, the police had few opportunities to catch the thief who had committed a large amount of crimes. Expression of quantity-nya mana? Few. Few. Sama, ini ada 2 ini. Amount. Ya, amount. Oke, few belakangnya di sini ada opportunities, berarti di sini adalah plural noun. Apakah ada cocok few sama plural sama countable? Cocok. Yang amount. Ya, amount ini seharusnya gimana? Dia apa dia? Number. Ya, number ya, karena crimes itu dia adalah countable noun. A large number of crimes. crimes. Oke, exercise 40 apakah sudah clear? Learning. Clear ya. Tip ke-41, kenali irregular plural noun. Dalam bahasa Inggris terdapat beberapa noun yang bentuk pluralnya itu bukan berakhiran s atau is. Dia punya bentuk sendiri. Contohnya di sini kalau singularnya man, pluralnya man juga, woman, women, food, feed, tooth, teeth, dan sebagainya. Ini banyak banget ini daftarnya. Kesalahan umum tentang irregular plural noun adalah tidak menyadari bahwa itu plural noun sehingga salah dalam menentukan determiner dan bentuk verbnya. Nah, contohnya di sini the mystery bookstore was largely a phenomena of the decade. Nah, di sini fenomena itu kan dia plural atau singular. Nah, kita harus tahu ini. Kita cek tabelnya. Plural. Fenomena. Oh, di sini tabelnya sebelah kanan. Oh, berarti dia plural. Plural. Tapi di sini dia diawali oleh determiner. Berarti seharusnya Was. Ini wasnya di sini. Berarti harusnya phenomenon. Iya, ini seharusnya fenomenanya diganti menjadi bentuk singularnya, yaitu apa ini? Phenomenon gitu. Oke, sudah clear? Tip ke-41. Clear. Ya, jadi cara menghafal irregular plural noun-nya tadi adalah dengan ya dihafalin gitu. Jadi bentuk singularnya apa, bentuk pluralnya itu apa. Oke, exercise ke-41, hati-hati dengan irregular plural noun. Nomor 1, parenthesis is needed around that expression. Nah, parenthesis ini dia singular atau plural? Plural. Bentuk singularnya apa? Parenthesis. Ya, pakai i ya. Jadi ini Iya. Salah. ya bentuk verbnya. Kalau parenthesis harusnya is-nya jadi apa? Are. Are ya. The parentheses are needed around Needed. that expression. Okay, now 2, he wants to go on a fishing trip this weekend because he has heard that the fish are running. Nomor 2, salah atau benar? Benar. Kalau benar, mana yang irregular noun-nya? Fish. Fish. Ya, fish itu dia bentuk pluralnya gini, bentuk singularnya juga gini. Jadi ini fish are itu juga nggak salah. Nomor 1, nomor 2, exercise 41, apakah sudah clear?
clear. Oke, tip ke-42, bedakan noun yang bermakna orang dan bermakna benda. Nah, noun dalam bahasa Inggris itu bisa bermakna orang, bisa bermakna benda. Kalau bermakna benda itu kayak komputer, kamera, bantal gitu ya. Kalau bermakna orang tuh seperti teacher, student, artis, celebrity, itu orang. Contohnya, there are many job opportunities in accounting. Accounting itu kan akuntansi dalam bahasa Indonesia. Oh, berarti adalah noun yang bermakna benda. The company hired an accountant to keep the record of money received, paid, and owned by a company. Berarti ini accountant kan akuntan orangnya. Gitu. Orang yang bekerja di bidang accounting adalah accountant. Ini orang. Kesalahan umum tentang noun yang bermakna orang dan benda adalah penggunaannya yang terbalik. Ini ya, to enter the FBI Academy, the application must be between the ages of 23 and 34. Yang berumur itu kan dia pastinya manusia gitu ya. Jadi ini bukan application tetapi aplikan, bukan lamaran tetapi seharusnya pelamar. Pelamar itu harus berumur di antara 23 sampai 34. Oke, apakah sudah clear perbedaan kata benda yang bermakna orang dan bermakna benda? Apakah ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Exercise ke-42 ini. Ingatlah bahwa noun bisa berarti benda atau orang. Nah, nomor 1, in the evening, the he relaxes in front of the fire and rides along boats. Ini. Nomor 1, kalimatnya benar atau salah? Apakah ada kata benda yang bermakna orang atau kata benda yang bermakna benda? Kalau puts ini dia orang atau benda? Benda. Kata benda yang bermakna benda atau kata benda yang bermakna orang? Gimana? Kata benda yang bermakna benda. Oke, kita cek ya di kamus Oxford. Nah, ini saya matikan dulu ya. Nah, apakah sudah ada tampilan muncul di layar kalian? Udah ya. Nah, ini bacanya apa ya? Saya juga lupa pronunciation-nya. Poet. 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 Nah, kayak gini ya. Poet. Artinya adalah a person who writes a poem. Who writes poems. Dia adalah orang yang menulis syair. Berarti dia adalah seorang penyair. Tadi poets itu adalah kata benda yang bermakna orang gitu. Nah, kita lihat lagi ini modul kita. Nah, di sini kan write along poets. Masa penyair dia ditulis gitu kan, nggak masuk akal. Dia sebenarnya adalah sedang menulis syair, bukan menulis penyair. Jadi nomor 1 merupakan contoh kalimat yang salah. Nah, kebetulannya in the evening he relaxes front of the fire and writes
long poems gini. Nah, apakah nomor 1 sudah clear? Service in the restaurant was slow because one cook had called in sick. Nomor 2 ini benar atau salah? Artinya apa dalam bahasa Indonesia ini? Pelayanan di restoran lambat karena yang memasaknya. Lambat karena apa? Yang memasaknya. Nah, cook ini dia kata benda yang bermakna benda atau kata benda yang bermakna orang? Kata benda yang bermakna orang. Iya, kata benda yang bermakna orang, yang artinya adalah tukang masak. Gitu. Jadi pelayanan di restoran itu tuh lambat karena satu tukang masak itu dia sedang sakit. Exercise 42, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Oh, berarti jadi kata-katanya udah benar. Kenapa? Yang nomor 2 ini udah benar kata-katanya. Iya, udah benar nomor 2. Kalau salah, salahnya di mana? Tadi saya pikir diganti jadi chef gitu kan. Oh, yang cook ini. Jadi chef sama cook itu sama-sama masak sih kerjaannya, cuman dia beda artinya. Oke, kita cari lagi ya di kamus Oxford. Kalau bedanya chef sama cook itu apa sih? Nah, sudah muncul ya di layar kalian. Ini ada kamus Oxford, sudah tak ketik cook. Cook itu bisa verb, ternyata dia juga bisa noun. Nah, kalau yang verb itu kan kita udah tahu ya artinya masak gitu. Nah, tapi yang noun itu adalah a person who cooks food or whose job is cooking gitu aja. Nah, di sini enaknya kalau di kamus Oxford itu kita biasanya ada keterangan ini ya, compare to chef. Kita di direct ke kata lain yang maknanya tuh hampir sama, itu chef. Bedanya apa cook sama chef? Nah, kalau chef itu person whose job is to cook, especially the most senior person in a restaurant atau hotel. Jadi chef itu levelnya udah senior daripada yang cook. Kalau gitu ya tukang masak secara umum, tapi kalau chef itu dia senior gitu di restoran atau di hotel. Gitu. Pak sudah bisa membedakan? Sudah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kan udah selesai. Tip ke berapa tadi? Tip ke 42, nomor 1, nomor 2 itu sudah clear ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut. Ini written expression pronoun. Kita akan belajar problem-problem yang berhubungan dengan kata ganti atau pronoun. Pronoun sangat umum digunakan dalam bahasa Inggris. Setiap kali kita melihat pronoun dalam soal written expression, kita harus mengecek apakah pronoun tersebut sudah berfungsi dengan semestinya dan apakah sudah sesuai dengan kata yang digantikan. Berikut adalah tabel perubahan pronoun berdasarkan fungsinya. Nantinya ada subject pronoun, ada object pronoun, ada possessive determiner, ada possessive pronoun. Nah, di sini mungkin teman-teman agak bingung ya, kenapa di sini ada determiner gitu. Jadi possessive determiner itu dia bukan pronoun tetapi determiner kelas katanya. Gitu. Nah, kenapa dimasukkan di sini? Karena nanti materinya itu materi pronoun itu ada hubungannya sama materi possessive determiner ini.
Kalau I ini dia sebagai subjek, kalau me dia sebagai objek dalam kalimat. Nah, ini kita pelajari satu-satu ya. Tip ke-43, bedakan subjek pronoun dan objek pronoun. Nah, bedanya tuh di letaknya. Kalau subjek pronoun itu digunakan sebagai subjek dalam kalimat, kalau objek pronoun digunakan sebagai objek verb atau object of preposition. Contohnya di sini, he and the girl are going shopping, itu subjek pronoun. The girl is going shopping with him, itu adalah objek pronoun. He-nya adalah subjek, him-nya adalah objek. Nah, kesalahan umum tentang subjek dan objek pronoun adalah penggunaannya yang terbalik. Commercial letters of credit are often used to finance export trade, but them can have other uses. Nah, di sini them ini, nah them ini kan dia anggota dari objek pronoun. Nah, seharusnya nggak boleh di sini ya, karena dia letak ini tuh dia subjek. Jadi seharusnya ini bukan them, tapi dia seharusnya they. Gitu. Oke, tip ke-43, apakah clear? Sudah clear? Clear ya. Exercise 43, ingatlah bahwa subjek pronoun digunakan sebagai subjek dan objek pronoun digunakan sebagai objek. Oke, nomor 1, the word problem with it is that he cannot afford it. Nomor 1 ini pronounnya mana saja dan apakah sudah digunakan dengan benar atau belum. Nomor 1 pronounnya mana aja? Ini. Yang mana? With ini. Ini ya, it ini ya. Terus mana lagi? Mana lagi? For it. Ya, for it ini ya, itnya ada 2, sini ada 1 lagi. Apakah masing-masing pronoun ini tuh udah digunakan dengan benar? Kalau yang it pertama ini sebagai apa? Sebagai objek. Dia subjek atau objek? Dia subjek atau objek? Sebagai apa? Objek. Ya, objek. Objek of preposition atau objek of verb? Objek of preposition. Ya, prepositionnya yang with ini. Kalau he ini dia pronoun yang apa jenisnya? Jenisnya apa? 될까? Kalau he itu subjek pronoun atau objek pronoun? Subjek. Iya, subjek pronoun dan dia udah jadi subjek ya. Oke, nomor 1 clear. Sekarang nomor 2. They saw Steve and I at the movies last night after class. Nomor 2 ini pronounnya they sama I. Apakah they sama I itu sudah digunakan dengan benar? Kalau they itu dia anggota pronoun apa? Subjek. Iya, subjek, dia udah diletakkan sebagai subjeknya. Kalau I itu dia apa? Harusnya I itu objek atau subjek pronoun? objek. Subjek. I subjek. Ya, subjek. Berarti ini salah ya, karena ini letaknya sebagai objek. Objek pronoun dari I apa? Me. Apa? Me. Iya, me. Berarti ini they saw Steve and me, bukan they saw
Steve and I. Ini salah. Apakah nomor 1 dan 2 sudah clear? Clear. Tip ke-44, bedakan possessive determiner dan possessive pronoun. Possessive determiner itu digunakan untuk mendeskripsikan sebuah noun sehingga harus diikuti oleh sebuah noun. Tapi karena possessive pronoun itu dia pronoun, dia tidak perlu ada noun lagi di belakang. Jadi dia tidak bisa diikuti oleh sebuah noun. Kalau yang possessive determiner harus diikuti oleh sebuah noun. Tapi kalau possessive pronoun dia enggak. Contohnya di sini, they lend me their book, they lend me theirs. Their itu kan possessive determiner, dia belakangnya ada book. Theirs adalah possessive pronoun, jadi kayak gini aja, nggak usah ada nounnya di belakang. Kalau ada malah dia menjadi salah. Kesalahan umum tentang possessive adjective dan possessive pronoun adalah penggunaannya yang terbalik. Ini contoh, almost half of the pilgrims did not survive their first winter in the New World. Nah, di sini theirs itu kan anggota dari possessive pronoun. Sedangkan belakangnya itu adalah first winter. First winter kan noun. Jadi ini kita nggak butuh possessive pronoun, sebenarnya kita butuh possessive determiner. Itu their first winter, bukan theirs first winter. Their-nya kayak gini tanpa S gitu. Oke, tip ke-44, apakah sudah clear? Iya. Exercise 44, ingatlah bahwa possessive determiner diikuti oleh noun, sedangkan possessive pronoun itu dia tidak bisa. Nomor 1, if she borrows your coat, then you should be able to borrow her. Nah, her ini tuh possessive determiner atau possessive pronoun? Determiner. Iya, determiner seharusnya belakangnya ada nounnya gitu kan. Tapi ini enggak, berarti ini salah. Seharusnya gimana pembetulannya? If she to borrow her coat, Ya, if she borrow your coat, then you should be able to borrow her coat juga gitu. Nah, sudah lebih ringkas, ini her-nya kita pakai possessive pronoun aja gitu. Jadi to borrow hers gitu. Oke, nomor 1 sudah clear? Nah, 2, each pot and pan in her kitchen has its own place on the shelf. Nah, di sini ada her sama ada its. Kalau her itu dia apa? Dia possessive pronoun atau possessive determiner? Apa? Possessive determiner. Ya, possessive determiner belakangnya ada noun ini ya, kitchen. Berarti yang her udah benar. Kalau its itu dia possessive pronoun atau possessive determiner? pronoun. Kita lihat lagi ya tabelnya. Nah, kalau its itu dia adalah possessive determiner. Kalau yang possessive pronoun itu dia tidak punya bentuk. Gak ada. Berarti ini nomor 2, yang its ini dia possessive determiner ya. Belakangnya ada noun on place. Oh, berarti ini merupakan kalimat yang sudah benar. Exercise 44, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah clear ya. Tip ke-45, cek kesesuaian antara pronoun dan kata yang dia gantikan. Pastikan bahwa setiap pronoun itu harus sesuai dengan noun yang ia gantikan.
The boys will cause trouble if you let them. Ini ada pronoun them. Them ini dia merujuk ke siapa? Oh, ternyata merujuk ke the boys. Space-nya ini dia banyak. Oh, berarti dia sudah menggantikan. Kalau misalnya boy-nya satu, ini seharusnya bukan them, tapi you let him. Kesalahan umum tentang pronoun dan kata yang digantikan adalah pronoun tidak sesuai dengan noun yang ia gantikan. Superman made their comic debut in 1938 in Action Comics. Nah, ini there ini adalah possessive determiner. Nah, dia merujuk ke siapa? Ke Superman kan? Superman kan satu, jadi ini bukan there tapi his comic debut gitu. Exercise 45, ingatlah bahwa pronoun harus sesuai dengan noun yang ia gantikan. Oke, nomor 1, if a person really wants to succeed, they must always work hard. They ini dia merujuk ke siapa? Person. Ke siapa? Ke person. Ke person. Personnya cuma satu. Berarti they ini seharusnya apa? They kan He harusnya atau banyak she. ya. He atau she. Ya, he atau she must. Nomor 2, if you see the student from the math class, could you return their exam papers to them? Nah, ini ada there, ada them. Ini keduanya merujuk ke siapa? Student. Student ya. Apakah sudah benar? Benar. Benar, karena studentnya itu banyak. Oke, exercise 45, apakah ada yang mau ditanyakan? Clear. Clear ini kita tinggal 15 tip lagi ya untuk menyelesaikan structure and written expression. Kurang dikit lagi. Oke, written expression, adjective and adverb. Kita akan mempelajari problem-problem yang berhubungan dengan adjective dan adverb. Oke, penggunaan adjective dan adverb memang terkadang membingungkan karena beberapa adverb itu dibentuk dari adjektif dengan menambahkan akhiran ly dan ada beberapa adjektif yang akhirannya itu ly asli. Berikut adalah materi yang berhubungan dengan penggunaan adjektif dan adverb. 46. Gunakan adjektif dan adverb dengan benar. Ingat ya, kalau fungsi adjektif itu dia digunakan untuk mendeskripsikan noun, dia digunakan bersama noun. Tapi kalau adverb dia digunakan bersama verb, adjektif, adverb lainnya. Kalau adjektif gini ya, she is beautiful, she is a beautiful woman. Beautiful adjektif digunakan bersama noun woman ini. Adverbnya she sings beautifully. Sings digunakan bersama adverb, beautifully dressed, adverb digunakan bersama adjektif. Truly beautifully dressed woman, dan di sini truly-nya adverb, ini juga adverb. Kesalahan umum tentang adjektif dan adverb adalah penggunaannya yang terbalik. Contohnya, modern art is on display on the Guggenheim Museum, a building with an unusually design. Nah, di sini kan ada kata benda. Ini seharusnya ini adverb dia digunakan bersama kata benda. Nah, ini kan salah. Seharusnya digunakan bersama kata benda itu kan adjektif. Unusually diganti menjadi unusual. Unusual design. Tip ke-46, apakah sudah clear? Gimana? Jadi yang pakai ly itu yang adverb. Ya, umumnya kalau ada kata diakhiri dengan akhiran ly, itu dia adalah adverb. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari di modul pertama ya, yang fundamental TOEFL itu yang word endings di bagian
appendix-nya itu, nah gitu di situ ada keterangan, ada latihan soal juga bahwa kalau ada akhiran ly itu katanya akan membentuk adverb. Gimana, apakah sudah menjawab? Sudah ya. Exercise 46. Ingatlah bahwa adjektif digunakan untuk mendeskripsikan noun, sedangkan adverb digunakan untuk mendeskripsikan verb, adjektif, dan adverb lainnya. Nomor 1, the mother was pleasant surprised when her daughter came to visit. Nomor 1, adjektif atau adverbnya itu ada di kata apa? Surprise. Yang mana? Surprise. Ya, surprise itu dia apa kelas katanya? Adjective. Adjektif. Kalau yang pleasant itu Adverb. adverb. Pleasant adverb. Verb. Verb. Ini verb. Pleasant itu dia kelas katanya adjektif. Jadi pleasant adjektif, surprise juga adjektif. Dua-duanya adjektif itu. Nah, apakah rangkaian kata ini tuh dia udah benar atau belum? Belum. Oke, kalau belum gimana kebetulannya? Terus dan surprise. Yang mana yang dijadikan adverb? Surprise. Surprisingly gitu. The mother senang dengan kaget. Senang dengan kaget atau kaget dengan senang? Kaget teman-teman. Ya, kaget. Kagetnya tuh kaget senang. Oh, berarti adverbnya yang ini aja, yang pleasant. Pleasantly surprised. Nomor 2, the salespeople frequently visit the east coast of the trade shows. Nomor 2, adjektif atau adverbnya itu ada di kata apa? Visit. Frequently. Ya, frequently ya udah jelas ada alinya di sini. Frequently itu adverb atau adjektif? Adverb. Adverb. Dia digunakan bersama kata apa di sini? Verb. Verb yang visit ini ya, frequently visit. Apakah udah benar? Apakah benar adverb itu digunakan bersama verb? Benar. Benar. Nanti nomor 2 adalah contoh kalimat yang sudah benar. Oke, exercise 46, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tip ke-47, gunakan adjektif setelah linking verb. Nah, linking verb itu apa? Kan kita pelajari di sini. Pada umumnya verb itu diikuti oleh adverb bukan adjektif karena salah satu kegunaan adverb adalah mendeskripsikan verb. Namun jika verbnya itu adalah linking verb, setelah verb itu harus diikuti oleh adjektif bukan adverb. Kalian tadi dibilangnya kalau adverb itu digunakan bersama verb. Kalau verbnya itu linking verb, dia ada pengecualian. Kalau linking verb itu digunakan bersama adjektif bukan adverb. Gini. Linking verb appear, be, become, feel, look, prove, seem, smell, taste dan lainnya itu adalah linking verbnya gini. She looks nice. Looks itu linking verb, nice itu dia adjektif. Bukan looks nicely, bukan, tapi looks nice. Terkadang linking verb itu diikuti oleh adverb dan adjektif, tetapi adverb di sini
ia mendeskripsikan adjektif yang mengikutinya. He seems unusually nice. Di sini setelah linking verb itu ada adverb. Cuman di sini adverbnya itu tidak digunakan bersama linking verb, dia digunakan bersama adjektif. Unusually nice. Dia itu terlihat cakep yang tidak biasanya. Dia biasanya tuh standar aja dandanannya. Oke, gitu ya. Jadi ini satu rangkaian. Satu rangkaian ini tuh intinya ada pada kata nice. Nice itu adjektif. Oh, berarti dia unusually nice itu serangkaian kata yang kelas katanya adjektif. Berarti seems digunakan bersama adjektif, berarti kalimatnya betul. Oke, kesalahan umum tentang linking verb adalah linking verb itu diikuti oleh adverb, bukan adjektif. Hanya even though we were not really hungry, the food smelled deliciously. Smell itu kan linking verb, seharusnya dia diikuti oleh adjektif, bukan adverb. Smelled delicious, bukan smelled deliciously. Oke, exercise 47, ingatlah bahwa linking verb itu diikuti oleh adjektif, bukan adverb. Nomor 1, the parent seems angrily about the child's report card. Apakah seem ini dia linking verb? Iya. Ya, kalau iya Enggak. Iya, Iya. iya, iya. iya atau Ding. enggak? Iya, iya. Iya. Nah, Iya, kita iya. pastikan Iya. ya. Di sini. Nah, ini ada sim ya, berarti dia anggota dari linking verb. Ini cara belajarnya adalah dengan menghafal. Berarti kalau ada linking verb belakangnya adalah adjektif. Apakah yang really ini adjektif? Bukan. Bukan. Dia apa? Adverb. Dia adverb. Adjektifnya apa? Angry. Angry. The parents seem angry gitu, bukan seem angry. Nomor 2, the speaker talk knowingly about prehistoric fossils. Nomor 2 ini talk itu dia linking verb atau bukan? Bukan. Bukan. Kalau bukan, dia seharusnya diikuti oleh adverb. Nah, apakah knowingly ini dia adverb? Adverb, berarti talk knowingly sudah benar. Oke, nah ini tinggal 4 menit kita gunakan buat satu tip lagi ya. Tip ke-48, posisikan adjektif dan adverb dengan benar. Nah, sebelumnya tadi tip ke-47 dan exercise-nya apakah ada pertanyaan? Ya, kalau misalkan bukan linking verb, apakah harus dengan adverb atau bagaimana? Iya, kalau verb yang biasa dia digunakan bersama adverb, bukan adjektif. Kalau verbnya itu linking verb, ini pengecualian ya khusus gitu, verb yang spesial namanya linking verb, dia diikuti oleh adjektif. Kalau yang biasa diikuti oleh adverb. Gimana, apakah sudah menjawab? Udah ya. Ya, tip ke-48, posisikan adjektif dan adverb dengan benar. Kita akan belajar posisi adjektif itu di mana, posisi adverb itu dia di mana. Adjektif yang terdiri dari satu kata terletak sebelum noun yang ia deskripsikan. The important information is on the first page. Ini important information ya noun, terus ini ada adjektif yang menjelaskan dia. Bukan information important, tetapi important information. Adverb bisa diletakkan di berbagai posisi kecuali di antara verb dan objeknya. Nah, di berbagai posisi ya, artinya dia bisa di depan, di tengah, di belakang. Di depan, recently he has taken an English course. Di tengah itu dia biasanya di tengah-tengah antara verb auxiliary dan verb ordinary. He has recently taken an English course.
He has taken an English course recently. Nah, ini posisi yang salah ya, karena dia itu berada di antara verb dan objeknya. Ini posisi yang terlarang. He has taken recently an English course. Ini salah. Ini verbnya, ini objeknya. Ini nggak boleh dipisah, ini harus bersatu ini. Nah, recently-nya ini pembetulannya bisa ditaruh di depan, di tengah-tengah sini, atau di belakang sendiri. Oke, kesalahan umum tentang posisi adjektif dan adverb adalah: pertama, posisi adjektif yang terdiri dari satu kata di belakang noun yang dideskripsikan. Jadi, important information ya, bukan information important. Nomor 2, posisi adverb itu di tengah antara verb dan objeknya. Contoh, by the beginning of the 1980s, 15 states had adopted already no-fault insurance. Nah, di sini ada adverb ini ya, already. Dia memisahkan antara verb had adopted dan objeknya no-fault insurance. Nah, ini salah. Seharusnya already-nya ditaruh di sini aja ya. Had already adopted no-fault insurance. Kalau kayak gitu kalimatnya jadi betul. Tip ke-48, apakah ada pertanyaan? Kalau already ditaruh di sekolah insurance, boleh nggak? Ditaruh di setelah mana? Insurance, jadi had adopted no fault insurance already. Iya, kalau di belakang situ juga boleh. Kalau di depan sini juga boleh. Nah, by the beginning of bla 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 already 15 state had adopted no fault insurance gitu. Tapi umumnya kalau already itu biasanya orang-orang kalau nggak di belakang ya di tengah-tengah sini sih. Kayaknya kalau di depan nggak ada deh, malah jarang gitu tahu kayak gitu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi seputar letak adjektif dan adverb? Oke, nggak ada. Kita kerjakan exercise 48. Ingatlah bahwa adjektif yang terdiri dari satu kata terletak sebelum noun yang ia deskripsikan, dan adverb bisa diletakkan di berbagai posisi kecuali di antara verb dan objeknya. Nomor 1, the store open with a sale fantastic. Nah, ini nomor 1 benar atau salah? Salah. Kalau salah, pembetulannya gimana? Fantastic sale. Ya, bukan a sale fantastic, tapi a fantastic sale. Ya, fantastic sale. Nomor 2, the pharmacist has always filled our order quickly. Kalimatnya udah betul? Betul. Adjektif atau adverbnya ini yang mana? Adverbnya quickly. Ya, quickly terletak di belakang sendiri, jadi dia gak ada masalah. Oke, gitu penjelasan buat hari ini. Kita sudah membahas banyak tip. Besok berarti kita membahas tinggal 12 tip ini yang belum dibahas. Oke, dari tip yang pertama tadi sampai tip yang terakhir, apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak, Miss. Tidak. Oke. Kalau nggak ada, kita tutup ya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Pada hari ini kita jumpa lagi di malam berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Miss. Dadah.